Terima kasih Chris. Selamat sore teman-teman. Kita senang sekali kita bisa berkumpul semua di sini sore ini. Kita memperingati setahun kepergian kawan kita, sang maestro gitar itu, Cahyo Wisanggeni. Jadi nanti acaranya ada yang berupa doa, kemudian doanya ini karena nggak banyak yang kita lakukan orangnya, hanya 2 orang, tapi nanti kita akan juga di sesi itu kita bersama-sama mengheningkan cipta untuk teman-teman kita yang di 84 maupun di PL seluruhannya, ataupun yang teman-teman kita juga sekitar kita juga ada, kita doakan supaya mereka tetap bahagia abadi di sana ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyumbangkan dokumentasi dan foto-foto yang bisa gue catat. Ada Miki, ada Lulu, ada Heti, ada Wiwidi, dan juga ada beberapa yang gue juga lupa karena gue ngambilnya dari banyak dari itu medsos ya. Jadi suasana hari ini kita santai-santai, nggak terlalu resmi karena ini kan kita antar kita aja, tapi juga tetap dijaga kekompakan dan kestabilan aja supaya bisa berjalan lancar ya, karena kan kita juga istilahnya nih setengahnya kita tirakat tapi juga happy karena Cahyo kan memang orangnya begitu ya, santai ya. Untuk memandu acara nih gue ditemenin sama Om Wawit. Monggo Wit di unmute. Selamat sore. Siap. Ya, silakan. Lu mau cerita apa dulu? Gue langsung cerita nih. Enggak, jangan sharing dulu. Lu cerita mau ngomong-ngomong apa sedikit gitu ya. Apa tujuan kita mau ngadain ini apa sih sebenarnya? Iya, ini kan ya setahun yang lalu buat kita semua kaget ya. Kaget, apalagi kita baru denger Cahyo keluarkan album yang luar biasa nih. Kirana album atau single ya, dia album saya kurang tahu. Tapi ada 2 lagu, Kirana sama apa? Anytime. Nah, dan merupakan sesuatu yang surprise buat kita semua. Kita tahu Cahyo tuh orangnya benar-benar seniman yang idealis, dan tiba-tiba dia mau kompromi dengan dengan industri musik, dan bagus sekali, luar biasa kalau menurut saya. Nggak berapa lama setelah bikin album, kecapean ini waktunya udah dipanggil Tuhan. Ya ini pada waktu itu mungkin bukan hanya dunia musik, kita 84 juga syok semua. Dimanapun Cahyo adalah teman kita yang punya talenta yang luar biasa gitu. Dia bisa mencapai suatu tingkat yang belum tentu semua orang juga bisa gitu, dan dia tekuni benar-benar niatnya, tikatnya, dan itu keluar dari hatinya dia. Nah, itu merupakan hal yang luar biasa buat kita semua. Kira-kira gitu sih. Jadi tujuan kita hari ini ya kita mengenang dan tidak pernah kita lupakan. Sampai kapanpun teman-teman kita, brother kita yang sudah mendahului maupun teman sisterhood juga yang di Trakanita atau teman kita di SMP PL, kita selalu ingat ya. Dan salah satunya kebetulan untuk hari ini kita memperingati kepergiannya Cahyo, sekaligus juga beberapa teman dari 84 khususnya dan teman-teman PL seluruhan dalam masa pandemi ini. Gitu kira-kira. Rosam? Oke, sip. Kita sebelum masuk ke sesi doa ya, ini doa kan harusnya si Om Lulu sama Om Tommy Nuba, tapi dia belum ada ya. Habis Om Lulu, Eca, terus nanti kita semua berhening sejenak mendoakan teman-teman kita yang lain ya, supaya nggak hanya Cahyo yang kita doain, tapi kita memberikan doa ke semua teman. Ya. Gue rasa Lulu aja nggak apa-apa, nggak usah harus 2 sih. Harus 2 ya, jadi aja. Lulu, terus nanti kita langsung hening aja buat teman-teman semua ya. Yang penting niatnya sih, kalau gue bilang nggak perlu 2 sih, iya nggak Cak? Betul. Sip. Betul Cik. Yang penting kan nyampe doanya.
Yes, Ya. oke, Om Orang dulu. Kudus, pendapat orang Kudus harus kita hormati lah. Makasih lo. Oke, lu langsung doa ya. Sip. Oke, Thank you. mari kita berdoa, kita arahkan hati kita kepada Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta dan dunia ini maupun kita semua. Doa untuk 1 tahun berpulangnya Cahyo Wisanggeni. Ya Allah, pencipta alam semesta dan seisinya. Allah yang Maha Tinggi, Kudus dan Kekal, kami putra-putrimu sungguh bersyukur dapat Kau himpun dalam doa bersama ini untuk mendoakan teman kami Cahyo Wisanggeni yang telah Kau panggil 1 tahun yang lalu. Melalui kerahiman-Mu yang tak terhingga, ya Allah, kami dengan rendah hati dan penuh kesungguhan memohon agar teman kami Cahyo Wisanggeni Kau ampuni segala dosa, kesalahan dan kelemahannya, sehingga ia layak memasuki kedamaian abadi-Mu yang kekal di surga. Kami juga berdoa untuk semua teman-teman kami yang telah mendahului kami menghadap-Mu. Berikanlah mereka semua istirahat yang kekal bersama. Bagi kami yang masih mengembara di dunia ini, limpahkanlah rahmat dan kasih-Mu kepada kami agar selalu dapat hidup berkenan di hadapan-Mu dan dapat memberikan kontribusi yang baik pada sesama, khususnya dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Sehingga kami lebih dapat bersatu dalam menghalau pandemi ini agar segera berlalu. Kami mohon ya Allah, kabulkanlah doa kami. Kabulkanlah doa kami. Terima kasih lu. Kita hening sejenak, terus habis itu nanti ada video dari teman-teman yang 84 yang sudah meninggal ya. Hening 1-2 menit aja. Mau foto dulu, Sang. Oh, foto dulu ya. Oke deh, foto dulu ya. Kita tertawa sekenyang-kenyangnya, gembira sekenyang-kenyangnya, baru nanti kita hening lagi. Yang boleh dibuka kameranya boleh, jadi biar lebih asoy kelihatannya kan. Mau Munir tuh? Ya, Nir ya udah sip. Oke, kita ambil foto dulu ya. 1, 2, 3. Cheers. Satu, 2, 3. Cheers and heaven. Oke. Oke, sip. Ya, kita hening 1-2 detik, 1-2 menit, baru nanti ada video lagi. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you to trade your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange
same old ground. What have we found? The same old fears. Wish you were here. Terima kasih buat Pak De Ijal yang merangkai video tadi dari foto-foto teman-teman yang sudah wafat. Kita masuk sesi yang pertama untuk kenangan ya. Ada dua kawan kita yang berinisial H depannya akan sharing di sini. Yang pertama adalah Asnil dan nanti kedua adalah Tante Heti. Monggo, Om Asnil. Ya bro. Selamat sore semua teman-teman. Ya, selamat sore. Sebenarnya gue nggak biasa nih dalam posisi jadi frontliner begini. Biasanya Sam di depan gitu. Ya gue inilah backup Sam. Kalau ngomong Cahyo terus terang panjang gitu, banyak yang mau ngomongin. Waktunya 5 menit ya Sam. Ya, lu nambah-nambah dikit teman-teman boleh. 5 menit ya paling inilah. Yes. Pemanasan. Ya. Jadi pertama kenal Cahyo sebenarnya waktu SMP gue bareng Cahyo, cuman nggak ketemu sama Cahyo itu karena kelasnya jauh bedanya. Terus 12 lo ya? Kelas SMP 12. Nah terus waktu SMA kelas 1 juga kita belum main sama Cahyo Sam ya. Yes. Waktu itu kita masih apa namanya Wild Horses. Benny juga ikut waktu itu. Ya. Kelas 2 baru gue kenal Cahyo. Nah, kenal Cahyo itu Sam yang kenalin waktu itu sama Wahyu yang kenalin. Nah, karena kebetulan sama-sama inilah apa namanya musik waktu itu Cahyo ininya keahliannya kan musik dia. Nah kalau kelas 2 itu main dekat, main bareng, pulang bareng ke Blok M, jalan bareng-bareng, makan kalau kata Sam sukrosa gitu kan, pada air tebu. Terus diajak main ke rumahnya Cahyo tuh pertama kali itu. Dan waktu di rumah Cahyo itu kita dikenalin sama ibunya gitu kan, disediain. Gue masih inget banget makanannya itu waktu itu bakso Sam. Bakso enak banget, sore-sore dikasih itu kan. Ibunya baik. Nah, kita waktu itu ke rumah Cahyo itu diajak nonton Led Zeppelin. Di Madison Square Garden, ininya live-nya waktu itu. Nah, sampai terakhir Cahyo masih sering ngomongin itu tuh. Lu kalau nggak gara-gara Led Zeppelin lu nggak mampir ke rumah gue lu Nil katanya. bukan gara-gara Led Zeppelin, gara-gara bakso bikinan mak lu, gue bilang gitu. Nah, jadi itu di situ kita mulai dekat, lalu bareng main band kemana-mana, Jambore juga kita ikut. Tadinya waktu kelas 1 gue lulu itu kan main sama-sama. Gue masih jadi lead gitar. Begitu masuk Cahyo, gue sadar diri, gue mundur. Gue jadi rhythm. Dan satu kualitas tuh gue ngomong teman-teman apa namanya, beberapa hal yang apa namanya, yang terkesan sama Cahyo gue itu sepanjang pergaulan. Waktu kelas 2 akhir itu, gue tuh dihadapkan pada dua pilihan waktu itu.
mau terus mabok apa mau sadar gitu kan. Waktu itu ada 2 pelajaran gue yang merah. Ancamannya nggak naik kelas waktu itu. Ini nggak pernah diceritain sama Cahyo ke orang-orang. Gue doang yang dia samperin waktu itu. Itu spirit apa namanya, salah satu kualitasnya Cahyo itu belain teman. Jadi waktu itu diajak, gue aja nggak tahu nilai gue merah ada 2 gitu kan. Diajak gitu ke guru yang ngasih merah itu. Gue nggak pernah cerita, malu gue ceritanya kan ke lu. Ini aja udah lewat, udah jauh. Ya nggak baik. Udah lewat, dia ngajakin ketemu guru itu dia yang ngomong gitu loh, belain gua gitu loh. Akhirnya gua nggak jadi merah di situ, naik juga gua kelas 3 gitu kan. Nah kelas 3 pertemanan berlanjut lah, gua merasa utang budi sama Cahyo, benar-benar dia belain gitu kan. Nah kelas 3 terus, kelas 3 itu gua lihat lagi kualitas Cahyo yang lain, orangnya ini loh, apa namanya, persisten gitu loh, ngotot gitu kalau ada maunya. Kuat gitu loh. Waktu itu dia mulai agak serius, makin serius dia dengan musik. Dia karena gua tinggal di Tebet, dia minta temenin. Nil, sore-sore dia datang ke rumah. Nil, temenin gua dong, mau kemana lo? Nyari rumahnya Ian Antono. Alamatnya di mana? Gue bilang di Tebet. Depan mana? Gue bilang nggak tahu. Jadi kita cari aja. Lu nekat lo nyari Tebet segede gini. Ya udah akhirnya gue perkirakan Tebet Timur, gue bilang gitu. Gue perkirakan Tebet Timur. Jadi muter-muter Tebet Timur, tapi nggak tahu cirinya apaan juga nggak tahu rumahnya. Akhirnya nggak ketemu kan gitu. Belum ada Google ya? Kenapa? Belum ada Google ya? Belum ada Google. Ada Bang Beca gitu kan. Bang Beca kagak tahu yang ditanyain. Nah dari situ gue lihat nih anak persisten banget gitu loh, ngotot gitu kalau ada maunya. Dan itu terbukti ketika akhirnya dia memilih musik, walaupun dia udah sempat kuliah di, kalau nggak salah di Politeknik ya. Politeknik nih, Politeknik ya. Politeknik UI. Politeknik UI. Gue sebut dari SMP, SMA, terus Politeknik tuh sama Cahyo gue. Gitu ya? Iya. Iya Politeknik gue sama Cahyo, terus gue tahu aja Cahyo di Politeknik itu karena dia kenal saudara gue waktu itu di Politeknik, si Ikoy. Jadi Ikoy yang cerita. Ikoy teman gue juga Ikoy. Nah itu. Ikoy. Di situ gue juga lihat Cahyo itu di samping achiever, perspektif, dia juga perfect gitu. Orangnya perfeksionis, makanya dia belajar kita tuh nggak tanggung-tanggung. Kalau kita kan belajarnya di ujung gang doang kan, nongkrong-nongkrong di situ. Kalau dia nggak, nyari Ian Antono, dan akhirnya dia pindah ke Amerika hanya untuk kuliah jurusan gitar di Gitar Institute of Technology yang gue tahu. Nah waktu gua kuliah, dia belum ke Amerika, dia kuliah, dia masih sering main ke rumah. Terus orangnya humble. Cahyo itu salah satu cirinya humble. Kita tahu bapaknya siapa, tapi nggak pernah dia ngomongin apapun mengenai itu. Kalau main ke rumah itu yang dia incer apa? Nasi goreng yang lewat di depan rumah. Gua mau nongkrong depan rumah lo, nungguin nasi goreng katanya. Dan teman-teman gue banyak yang kenal sama dia. Dan dia itu karena humble gitu, jadi orang mudah gaul gitu sama Cahyo. Udah berapa menit, Sah? 2 menit lagi. 2 menit lagi ya, gue lewat aja langsung ke Amerika dia habis itu ke Amerika. Di Amerika itu waktu itu gue udah nikah, gue udah di Bandung, udah kawin. Ada lagi kebiasaan barunya, ini jarak jauh, dia kalau malam nelpon itu sering dia lakukan. Mungkin gue ngerti dia kesana kan nggak ada yang bisa bahasa Betawi, bahasa Indonesia kan di sana kan, jadi mungkin dia rindu kali bahasa Indonesia. Dan kalau udah telepon Cahyo, gue udah harus persiapan tuh. Persiapannya bawa minum, bawa apa, karena apa? Dia minimal 1,5 jam kalau nelpon. Tengah malam 1,5 jam sampai 2 jam, 3 jam gitu loh. Dia nelpon cuek aja gitu kan. Kupingnya panas. Zaman dulu kan kalau nelpon dia. Iya, bener Cahyo. Telepon zaman dulu panas banget itu kan, rasanya kalau udah 1 jam itu udah panas di kuping kan. Tapi ya oke lah, gua dengerin. Jadi gue kalau lama-lama gue dengan Cahyo itu gue merasa kayaknya gue abang ini gitu kan, karena gue jadi dengan karakternya ya, dengan karakter sifatnya yang kalau gue melihat Cahyo itu sensitif orangnya, tapi di luar nggak kelihatan gitu kan, sensitif, sangat sensitif anaknya. Dan itu yang dia mudah jatuh iba, mudah simpati sama orang karena itu, dan mudah ditipu karena itu juga sebenarnya gitu loh. Dan spontan, kalau telepon itu spontan. Kalau dia telepon itu baru kita angkat, begitu dia tahu nyambung, dia bisa langsung teriak itu di situ. Nyanyi misalnya, ya kan? Nyanyi misalnya I'm sitting on the fence, kadang-kadang gitu kan, gitu. Atau kadang-kadang dia nyanyi
waiting on a friend gitu. Jadi jadi gue kalau ngangkat telepon dia dengerin dulu dari jauh gitu kan. Kalau udah mulai baru gue giniin gitu. Karena suka ngagetin kalau nelpon. Dan ngomongnya itu vulgar, terus terang. Dia memang jujur anaknya. Nah, kejujurannya ini kadang-kadang bikin orang kaget gitu kan. Setelah Cahyo pulang ke Amerika, bawaannya itu akhirnya seringkali dia, kalau gue lihat dia agak culture shock begitu balik ke Indonesia itu. Karena dia udah profesional ya, profesional musik. Yang tadi Wawit bilang benar itu, idealis, sangat idealis dia dalam genre musiknya, dia idealis banget. Dan juga kadang-kadang utopis gitu, mimpinya jauh gitu. Tapi di sisi lain dia jujur, lugu. Makanya banyak terjadi ketika dia masuk lingkungan industri musik, dia banyak curhat ke gua gitu loh. Dia kehilangan suasana seniman waktu dia di Amerika dulu, karena dia katanya di lingkungan seniman dia tinggalnya. Jadi ya gue dengerin. Kalau gue ngobrol sama Cahyo, gue lebih banyak dengerin karena dia ini kan talkative tipenya kan, nongkrong, terus ceritanya macam-macam tuh, mulai dari masalah cewek, masalah karya dia, karir dia, guru musik dia, sampai konsul pajak nanya ke gua, bisnis dia mau buka bisnis nanya ke gua. Jadi gue juga pernah jadi makelar rumahnya gitu kan. Nil, bantuin gue jual rumah gua yang di Jogja katanya kan gitu. Aduh, lo serba bisa gua jadinya. Nah, jadi dari situ gue juga nangkap bahwa Cahyo itu jujur dan naif, kadang-kadang lugu gue lihat. Dan ini yang seringkali gua kasih nasihat sama dia, lu jangan gitu-gitu amat gitu. Lo harus ada harus ada adjustment lah, harus toleran sedikit gitu loh, jangan terlalu lempeng banget. Yang tadi Wawit bilang benar itu lama dia, dilema antara idealisme musik dengan komersialisasi musik, itu lama itu. Gue inget dia sering ke Bandung gitu, main ke kantor gua gitu, ngobrol, makan. Dia sederhana, kalau makan itu sederhana, makan restoran Sunda, makanya cuma kangkung doang kadang-kadang dia maunya. Dan lama dia bergulat dengan itu, nanya bolak-balik, Nil gimana menurut lo, Nil gimana. Dia bawa teman muridnya juga yang suka dia bawa, namanya si Opang itu juga. Jadi kita kasih masukan lah buat Cahyo begini-begini. Masalah cewek juga gitu, kadang-kadang ada yang mau ngenalin dia sama cewek, ntar gue dipanggil kadang-kadang suruh nongkrong doang gitu, jadi kambing conge kan dengerin dia. Jadi gue sama yang bawa ceweknya gitu, pernah itu angkatan di atas kita tuh. Jadi dia ngobrol berdua, kita ngeliatin aja gitu kan. Habis itu selesai, ntar gimana menurut lo, Nil gitu kan. Kan lo lebih berpengalaman, lo bilang kalau masalah dia nggak tahu kalau masalah cewek, anak PL aja ya. Pertemuan pertama, kedua, ketiga kita nggak ngelihat hati kan, ngelihat yang di luar kan, gitu aja terus. Itu gue ahli banget gitu ngelihat ke dalam gitu kan. Ya begitu mungkin sama 5 menit itu kesan gue mengenai Cahyo. Kalau gue summary-kan, orangnya sama temen tuh belain teman, terus orangnya achiever, persisten gitu, kalau ada keinginannya kuat gitu. Tapi juga humble. Dan kalau kita kan di luar ngeliat dia suka bercanda ya, memang dia pintar niruin suara orang, niruin guru. Yang paling sering dia tiruin tuh Pak Barce, Pak Sudarno biologi, ya itu yang paling sering dia tuh. Terus orangnya spontan. Dan yang tadi yang kualitas utamanya idealis, utopis kadang-kadang, lalu di samping itu jujur, sangat jujur. Yang itu yang bikin gue terkaget-kaget kalau lagi ngajak dia ngobrol sama temen gue, apa ada ceweknya, kaget gue kalau dia ngomong gue gitu. Suka kita stop dulu gitu. Begitu mungkin singkat aja dari gue, 5 menit lewat. Yes. Pasti. Ya. Terima kasih teman-teman. Thank you Nil. Hati-hati lu di toilet dari belakang tuh, Nil. Ada Cahyo di belakang. Sorry. Dia ngomongin. Dia ada di belakang lu tuh, Nil. Ya. Oke, sekarang Hetty silakan. Oke, pertama terima kasih nih udah diundang ke acara mengenang setahun kepergiannya Cahyo. Ya sebetulnya sih saya mohon izin cuma cerita bagian-bagian yang dimana masa itu memang cukup intens, bisa deket sama Cahyo ya. Karena kan kalau kesini-sini mungkin ada yang temen deketnya nih Mbak Di nih sebetulnya yang bisa cerita. Jadi saya minta izin cuma bisa cerita pada awal pertemuan saya dengan Cahyo. Sebetulnya nggak kebayang sih, mana mungkin gitu kan, saya sekolahnya beda sama sekali. Tapi pada saat itu kebetulan kita punya geng ya dari SMP itu,
kebetulan nih ada sama Wahyu ya, sama Nunung, terus ada juga Sam juga sama-sama, terus sama Gayung ya, Hendy juga sama-sama. Nah pada saat itu kita ketemu lagi nih. Nah ketemu dari kelompok kecil, akhirnya kita mulai bicara soal gimana kalau kita bikin reuni untuk seluruh SMP waktu itu. Jadi kita mulai dong intens ketemu dari awal-awal tahun 2000-an sampai akhirnya kita bikin, dan pada saat itu kan nyusun acara tuh. Nah disitulah di tengah-tengah kesibukan itu Nunung ajak si Cahyo ketemu di salah satu persiapan gitu nih, mau tampil juga sama band PL ya waktu itu kalau nggak salah. Jadi disitulah saya mulai kenalan sama Cahyo. Dan digadang-gadang gitu kan, ini baru balik dari Amerika. Benar sih katanya Mas Hasnil tadi tuh kan, dia dengan prestasi yang begitu mengagumkan, dia main buat Incubus lah, dia pergaulannya sama musisi-musisi kelas dunia, dan ya pokoknya geng Hollywood lah gitu ya. Terus punya album juga bareng-bareng sama Nosferatu waktu itu kan, dan juga udah melahirkan satu album instrumental karya dia semua sendiri ya tentunya, dan berhasil ya ngetop gitu. Terus pulang ke sini ya tentu dia masih mindsetnya masih rockstar dong ya kan. Nah terus pas setelah kita udah reuninya jalan, terus ada wacana baru nih dari Gunung sih sebagai motornya ya, gimana kalau kita WCS nih, Wild Child and Silhouette gitu, bantuin yuk supaya Cahyo tuh bisa mendapatkan posisi di dalam belantika musik dalam negeri ya di Indonesia. Karena walaupun banyak yang tahu di sana dan di sini juga orang yang biasanya belajar ya, itu udah pada kenal, atau teman-temannya dari SMA udah kenal, tapi kan banyak orang yang belum kenal dia. Terus kita mulailah kita buat yang aktif sih, paling aktif yang namanya 3 serangkai itu ya. Ada Nunung ya, Wahyu sendiri sebagai leader kita. Yang 3 serangkai itu sisanya ada Hendy sebagai finance manager, lalu saya diminta untuk jadi personal manager dia, dan juga persiapan sebagai band manager karena kita mau buat band sendiri gitu, instead of Cahyo solo gitu. Terus ya dari yang nggak punya pengalaman apa-apa, lalu baru kenal juga ya, akhirnya ya udah kita cobalah gitu ya. Terus mulai saya makin kenal. Tadinya tuh saya punya kesan yang sangat orangnya tuh kaku satu ya, very arrogant, kaku banget, dan pokoknya udah bener-bener aduh kayaknya susah nih. Sedangkan kalau kita di timur kan ada yang namanya andap asor ya, kita kalau kayak masuk ke suasana baru, lingkungan baru gimana gitu. Tapi kalau Cahyo kan enggak. Mungkin kalau secara di luar tuh kayaknya kayak pokoknya sangat sulit. Saya kan tanggung jawab saya adalah bagaimana untuk membangun media relation, terus creating image bahwa ya bisa diterima lah. Pokoknya saya harus mikir begitu, dan kita cari teman-teman untuk bisa jadi satu band aja juga kan harus yang bisa kerjasama gitu. Jadi ya pada saat itu very challenging buat saya yang nggak pernah megang band, nggak tahu soal musik sampai sedemikian dalam. Saya cuma dengerin musik rock tapi nggak terlalu paham lah gitu. Tapi ya untunglah lama-lama semakin kenal sama Cahyo, saya kenal sama Tante Lastri juga secara pribadi. Kita sering jalan berduaan gitu ya, terus makan siang. Lama-lama mulai dapat bahan-bahan untuk bisa ya senggangannya saya bisa kasih input buat Cahyo, dan ya alhamdulillah juga banyak bisa kerja sama Cahyo sampai akhirnya kita bisa dari yang image-nya Cahyo di kalangan, kebetulan saya punya teman-teman wartawan gitu ya, dari image yang mereka bilang wah orang sombong tuh kayak gitu kan, bisa dirubah gitu. Saya punya teman deket waktu itu namanya Sam ya, yang maksudnya yang saya banyak kerja sama dia di kalangan media. Terus juga ada
ada saya Yang lupa. TVRI waktu itu gimana? Nah itu pertama dari media kita masuk ke radio dulu. Oh, Gimana cara kita untuk bisa bisa mulai testing the water lah ya, sambil jaring orang-orang untuk dengar, untuk mulai kenal Cahyo gitu. Terus akhirnya saya masuk lewat Andi Yulias, almarhum juga. Dia waktu itu jadi di Classic Rock FM, dia jadi music director kalau nggak salah. Nah, dia juga bantu kita gitu. Terus akhirnya mulai kita pikir kita coba deh kita masuk ke media TV. Dan waktu itu saya sama sekali nggak kenal kan orang di TVRI, belum, karena waktu itu udah lama saya pernah kerja di TVRI tapi udah lama sekali jadi udah lupa lah gitu ya. Terus akhirnya ya saya memberanikan diri bawa juga masuk ke sana dan kita dapat slot di namanya apa sih, Classic Rock kalau nggak salah, itu Bang Iwan yang Taman Buaya ya, Taman Buaya. Pagi-pagi menjelang siang kita udah standby di sana. Saya udah dapetin sponsor 2 motor Harley dari Harley Davidson. Terus udah gitu bisa dapetin Mas Iye untuk bantuin juga Cahyo. Memang masih ada kekerabatan tapi kan tetap aja harus kita apresiasikan kan. Lalu aku udah lobby, udah Bang Iye kaos Harley mau gitu. Terus pokoknya mau aja. Terus akhirnya jam berapa itu udah kita lagi mau setting, ternyata ada satu Slack antara Cahyo sama Bang Iwan gitu loh yang ngasih kita kerjaan kan istilahnya kan. Jadi di antara sifat-sifat yang tadi kaku, sombong gitu, yang pertama itu ada yang temperamental. Cuman lama-lama itu kan saya intens ya ketemu Cahyo, ngurusin dari bajunya, ngurusin dari dulu juga karena dia mau nyanyi untuk proyek rekamannya, kita sepakat untuk oke, yuk lu mesti les vokal dulu gitu. Terus Cahyo bilang oke, gue mau, tapi lu mesti ikut duduk samping gue. Ya udah, akhirnya aku kerjain. Jadi sempat juga les vokal bareng. Ya saya cuma mengamati aja gitu untuk nemenin aja, dan akhirnya soal TVRI beres. Jadi show-nya lancar dan berhasil. Ya, bagus tuh, berhasil banget. Selain itu, dibalik itu semua, saya secara pribadi, karena itu kan soal kerjaan, tapi lama-lama kita juga akan saling mengenal, saling dalam ya, dan Cahyo tuh jujur banget. Cahyo itu cerita persis, suka cerita tentang cewek juga. Jadi aku tuh kayak Mbak Yunya tapi kayak ibunya juga, kadang mau ngurusin makannya, ngurusin bajunya, terus rambutnya ini mau diapain gitu, bener-bener yang jadi aku kayak dapat bayi gede gitu kan. Tapi nggak apa-apa, aku senang sekali ngerjainnya karena satu, I believe in him, maksudnya he plays so well gitu ya. Sampai sekarang saya juga masih punya CD-nya dan saya masih suka dengerin, bagus sekali gitu. Walaupun saya nggak paham banget musik, tapi saya menghargai dia sebagai musisi yang sangat-sangat bagus, dan ada kesederhanaan ya, kejujurannya, kesederhanaannya. Dia tuh waktu itu ya, zaman-zaman tahun 2000-an awal ya, 2001, 2000 ya sampai 2002 itu makanya tahu bacem. Dan tahu nggak, Cahyo itu bawaannya tongkrongannya kan kayak gitu ya, rambutnya gimbal kayak gitu, terus kayak wah jalannya berangasan gitu. Tapi itu kalau soal sopan santun dia nomor 1. Jadi kalau lagi makan itu nggak boleh ngomong. Jadi kalau dia tahu kita lagi makan terus aku ngomong gitu ya, wah dia head itu nggak baik gitu. Jadi itu masih sopan santun banget, Jawani banget. Terus dia itu juga berpihak pada yang lemah ya. Dia selalu kalau misalnya lihat orang yang susah gitu, apa orang yang less fortunate gitu, dia selalu bantu. Dan dia punya banyak sekali yang dulu namanya Mahir itu dulu belajar gitar sama dia dorong semua untuk bisa maju, dan sekarang murid-muridnya juga banyak yang udah jadi banget, udah bisa punya prestasi. Dan akhirnya mungkin karena terakhir kali, karena abis dari situ kan kita juga rekaman segala macam, tapi memang karena satu dan lain hal itu nggak
belum saatnya mungkin ya, jadi kita nggak jadi bareng Cahyo nganterin sampai tuntas. Tapi saya baru ketemu lagi waktu dia aktif di blues ya, blues fest. Nah itu terakhir dia manggung itu yang saya datang, kebetulan sebetulnya saya nggak per se untuk lihat dia, tapi karena saya juga dari pengalaman pegang Cahyo ya dengan Nalendra Band namanya, ada Adi Darmawan sama ada Gusti Erhandi. Sekarang mereka udah yang satu ikut Nebula, yang satu lagi ikut Gigi ya kalau nggak salah ya. Jadi akhirnya saya dapat bekal di kemudian harinya ketika saya udah nggak sama Cahyo lagi, megang Cahyo lagi, saya sempat pegang beberapa band. Nah saya itu mau datang ke sana urusan band aku yang waktu itu. Nah tapi ketemu sama Cahyo dan di situ sempat kita foto dan abis itu kayaknya pernah ketemu lagi beberapa kali, bisa makan siang bareng, sampai dia cerita kalau dia tuh hijrah ke Jogja atau dia udah sampai ke Jogja waktu itu ya. Pokoknya gitu deh. Pokoknya kita nggak ketemu lagi. Nah pada satu hari sebelum dia pergi, ini kebetulan sekali saya lewat rumah Pangkalan Jati. Terus saya keingetan Cahyo dan saya pikir, ini kan rumah tante gitu ya. Kepengen juga sih sowan ya, udah lama nggak ketemu karena ya masuk baik, kita tetap berkomunikasi jarang-jarang, tapi ya udah pengen juga. Tapi nanti deh karena saya mesti kerja dulu kan, ada satu kerjaan. Tapi besoknya pada jam yang sama saya dengar kabar bahwa Cahyo nggak ada dan ada di Prikasih. Langsung saya ke sana dan saya emosi. Waktu itu sempat ketemu beberapa teman yang ada di sini dan ketemu lagi sama tante, dan akhirnya saya sempat lihat wajahnya Cahyo. Yang ada di situ adalah senyum ya, senyum tipis, mukanya teduh banget. Ada di juga waktu itu kan. Jadi pada saat itu saya rasa memang Cahyo akhirnya mencapai cita-citanya, punya album di tanah air sendiri, tetapi memang tragisnya memang dia menikmatinya dari jauh. Tapi mungkin saya rasa hikmahnya adalah dengan demikian kita semua bisa mengenang dia, kita semua bisa menyayang dia dengan cara yang sangat istimewa, beda. Dan ini adalah yang paling indah ya, kalau boleh dibilang bahwa dengan demikian kita nggak akan pernah lupa sama Cahyo. Ya betul. Mungkin seperti itu sampai di situ aja saya bisa berkesempatan untuk mengenal Cahyo. Tapi yang pasti banyak sekali yang saya bisa belajar dari kesempatan itu. Cahyo orangnya baik hati banget, dia Virgo tulen dan very sensitif, benar juga seperti yang Mas Hasnil bilang. Jadi semua yang kaku, semua yang sombong itu hanyalah ketika dia mengalami gegar budaya itu baru pulang. Tapi saya juga boleh bangga karena atas rekomendasinya Nunung, juga atas bantuannya Gayung juga, yang kadang-kadang saya curhat sama Gayung juga kalau udah lagi pusing ngurusin Cahyo. Akhirnya saya bisa punya pengalaman yang sangat-sangat istimewa ketika berada dekat sama Cahyo. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih, luar biasa. Ya sama. Yes, ini banget kita jadi banyak belajar yang kita sebenarnya nggak tahu ya di balik itu. Cahyo benar-benar pribadi yang luar biasa gitu, nggak cuma karyanya yang luar biasa. Komplit. Ya komplit. Ini kita mau lihat video sebentar ya supaya agak cair dulu. Nanti habis itu ada sharing yang sesi kedua. Monggo Asrat.
pagi ini, tetapi hayalanku tentang dirimu begitu hangat. Ku peluk hayalanku itu di pagi yang dingin ini, sehingga tubuhku terasa hangat. Anytime, anytime you want me. Anytime, anytime you need me. Ku ingin memujamu, ku ingin memelukmu. Anytime, anytime. Bahagia diriku menulis cerita tentang dirimu, memberi hatiku damai terindah, membuat lonceng-lonceng di hatiku berdentang merdu. Walau kau tak ada di sini, di mana dulu kita sering bersama. Anytime, anytime you want me. Anytime, anytime you need me. Ku ingin memujamu, ku ingin memelukmu. Anytime, anytime. Anytime, anytime you want me. Anytime, anytime you need me. Ku ingin memujamu, ku ingin memelukmu. Anytime, anytime you want me. You need me. You want me. Ku ingin memujamu, ku ingin memelukmu. Anytime, anytime. Judulnya itu Anytime. Kita masuk sesi kenangan kedua nih, ada triple W sebenarnya, ada Wawit, Wahyu, siap? Sama nanti kalau siap juga nih Mbak Wiwidi juga kalau memang bisa share ya. Jadi ada triple W di sini. Monggo waktunya ke Om Wawit dulu. Oke. Sebelum saya mau beri kesempatan dulu ke ini. Kebetulan ada Mas Ipi di sini, senior kita nih. Mas Ipi, mungkin ada yang ingin disampaikan. Mas Ipi juga tentu kenal banget sama Cahyo. Silakan Mas. Terima kasih. Selamat sore, makasih udah diundang. Ini suaranya kedengeran nggak ya? Dengeran Mas, dengeran. Gue mungkin cerita kenal Cahyo awal tuh 2009 waktu pertama kali gue kecemplung di Jakarta di dunia musik blues lah. Yakin Ati Budioro, bergaul lah gue dengan Oding dan kawan-kawan. Di situ gue pertama kali ketemu Cahyo, tapi gue belum tahu dia anak PL. Jadi ya udah gitu, gue terus suatu saat kita ketemu dan dia tahu gue anak PL tuh ya, dan itu selalu kalau dia ketemu pasti nyanyi Mas PL akhirnya. Nah kali ketemu langsung kami ini semangat banget tuh, gue demen banget nih anak. Terus kadang-kadang gue juga heran gitu loh, ini orang dengan skill yang sangat mumpuni kok, maksud gue ya dikenalnya cuma di dunia musisi, maksudnya musisi banyak kenal dia gitu, tapi publik tuh kurang menurut gue ya. Nggak tahu kalau gue salah, tapi
kayak gitulah yang dialog dengan ini anak emang unik gitu. Jadi lu ya sejak itu sering lah dia main ke kantor dan dia rata-rata sering manggung di Jakarta Blues Festival nih kayak apa? Ya, Nih betul. gambar di belakang kayaknya nih Iya betul. manggung di JBF Terus- ya. Iya kayaknya ya. Iya. Itu. Thomas. Nah gue nggak tahu waktu itu Hetty bawa grup apa tuh di JBF Blues Festival. Nah di situ gue sering lah dia main ke kantor ngobrol sama Oding. Terus kata Oding juga gini, ini anak hebat nih, Pi. Cuman dia nggak bisa bergaul dengan apa istilahnya dengan dunia musik. Dengan musik dia jago, tapi dengan dunia musik di Indonesia terutama dia Iya. belum bisa bergaul. Ini menurut Oding, gue juga nggak ngerti apa tentang musik ya. Tapi gue bilang emang hebat karena gue ngeliat dia main. Pertama kali gue liat dia manggung ya di Jakarta Blues Festival, gue nggak tahu yang tahun berapa gitu. Gue lihat ini anak nih, ini orang hebat banget. Dia main musiknya keras rock, tapi tangannya kayak penari. Itu yang gue, ini kok letik banget kayak dia. Ini gue perhatiin tangannya segala, nih orang hebat banget kalau main musik kayak gini gitu loh. Di situ maksud gue kesan gue bangga juga ternyata dia anak PL gitu. Dan selalu kalau ketemu pasti nyanyi Mas PL. Dan dia si Oding cerita gini, dia nih kadang-kadang susah Pi ngobrol sama orang katanya. Tapi gue nggak tahu kalau di sini dibilang dia humble, emang humble, tapi komunikasi dia dengan orang mungkin dengan anak-anak PL sendiri dia lebih gampang. Iya betul. Dianggap tapi dia bilang dia kalau ngobrol sama gue sama Oding bisa berlama-lama. Gue ngerasa cukup dekat gitu, dan dia kadang-kadang di mata gue kadang-kadang dia kayak bukan kan ya mungkin karena gue lebih tua dia nganggap gue kakak, dia kayak anak kecil kadang-kadang. Waktu dia merengek-rengek minta buatin konser di Jogja, sampai sekarang belum gue penuhin gitu karena emang nggak cocok konsep dia dengan apa yang gue pikirin. Karena pertama kita mesti dari sponsor yang besar, karena daya beli penonton Jogja tuh rendah banget gitu loh. Kita jual tiket 20.000 pun belum tentu laku kadang-kadang. Ya itulah, udah gitu konsep yang dia masukin tuh kok nggak salah tentang perjuangan nasionalisme gitu ya. Gue ngerasa nggak cocok dengan figur dia gitu loh. Jadi ya kalau hati gue nggak cocok, gue juga nggak bisa nggak ada passion untuk sana. Sampai tuh kadang-kadang dia ngejar-ngejar, gue inget banget dia WhatsApp, gue diemin. Gue agak jahat pada saat itu. Gue nggak mau ngeladenin dia karena bagi gue nggak bisa, gue nggak bisa nerima konsep yang seperti itu gitu. Ya udahlah, nggak terjadi gitu loh. Tapi gue cukup dekat banget karena dia sering main ke kantor tuh. Suatu saat dia suka sama salah satu tim gue, datang nggak dia ke kantor rajin tuh. Gue bilang, lu ngapain kok rajin gini nih? Gue baru tahu ternyata dia suka sama seseorang gitu. Ternyata datang ke sini tuh bukan mau ketemu gue, tim gue. Dia ketawa malu-malu, dan gue rasa gue juga aneh gitu karena anak yang dia taksir nih muda gitu loh. Jadi lu kebayang nggak seorang Cahyo datang bawa kayak souvenir atau sesuatu untuk ngasih nih cewek gitu loh. Gue kadang-kadang geli, nih cewek kan pasti cerita ke gue kan, tapi gue diemin aja, gue nggak menghalangi atau nggak pengen ini lagi. Tapi bagi gue geli banget nih. Jadi dia umur berapa waktu itu, udah cukup tua lah maksudnya untuk kedeketin anak. Tapi gue seneng aja dia bisa mau membuka hati mungkin untuk karena dia jatuh cinta gitu. Cuman gue tahu gue nih anak udah punya pacar, jadi gue mau ngomong ntar dia patah semangat gitu ya. Kan gue akan memberi support dia lah gimana pun juga gitu. Gue deket banget di situ. Jadi terakhir sebenarnya sebelum ada pandemi pengen juga gue akan membuat sesuatu gitu tuh. Ya rencananya gue buat blues festival lagi kan. Iya. Sampai Dentasi gue selalu ngajak dia. Dan yang agak bukan aneh, makanya gue bilang nih dia nggak bisa bergaul dengan gue kan. Waktu Lustrum 2015 gue ngajakin dia main, dia nggak mau gabung sama band PL atau apa, dia mau buat band sendiri. Gue bilang ya nggak bisa dong, ini kan internal gitu loh. Susah tuh dia memaksa dia kayak gitu. Jadi ya idealisme emang tinggi, susah lah kita untuk merubah dia untuk kayak gitu. Cuman yang mungkin kayak si Hetty bisa untuk gimana menempatkan dia atau merubah dia pelan-pelan, memposisikan dia. Sebenarnya nih kalau waktu dia buat single atau apa yang ada video klipnya, itu bagi gue terobosan nih. Seandainya dia masih ada, gue yakin kedepannya udah tinggal kandas gitu loh. Iya. Kan ada orang boleh sukses dari muda, dia mungkin hebat udah dari muda. Mungkin titik itulah sebenarnya dia tuh. Kita nggak tahu ternyata
Tuhan punya rencana lain. Karena pas gue liat klipnya, buset nih kok emang bukan Cahyo, gue bilang. Tapi ini sesuatu, ya kan? Nggak ada salahnya dia berbuat ini gitu loh. Seandainya dia mau kompromi dari dulu, itu susah untuk kompromi, yang gue bilang. Apa ya? Ya dia maunya kita yang ngikutin dia. Iya, betul. Sampai bilang, ya lu terlalu egois. Jadi gue pernah ngobrol panjang lebar sama almarhum Baron. Karena dulu pernah sekolah bareng di Amerika katanya ya. Baron cerita lo gimana kehebatannya Cahyo, tapi bagaimana kekurangannya dia juga di musik Indonesia gitu, di dunia musik Indonesia banyak yang nggak pas buat dia dan dia ngerasa nggak bisa kompromi gitu. Jadi gue kadang-kadang melihat Cahyo ini sesuatu apa ya, emas yang belum sempat bersinar. Iya. Udah hilang gitu. Sedih bener waktu gue tahu dia itu, dia pergi, gue sedih dan kaget gitu, bener-bener kaget karena gue berharap bisa berkomunikasi lagi. Dia masih suka WhatsApp waktu itu terakhir. Cuman gue nggak tahu kalau dia sakit atau apa. Dan dia juga nggak cerita. Biasanya dia cerita dia ngapain. Mungkin dia agak malu untuk cerita dia buat klip kayak seperti itu gitu loh. Karena bagi gue bukan dia sebenarnya. Tapi kan ya benar Mas. Nggak ada salahnya kayak gitu loh. Ya pas tadi pagi gue liat Facebook muncul lagi memori yang tentang dia pergi pada hari ini gitu loh. Gue langsung lagi keinget dia, sedih gue bener-bener. Ya udah kayak anggap adik, dan gue baru tahu dia tuh anak PL, terus dia seneng banget juga ketemu gue. Setiap kali ketemu nyanyi Mas PL itu nggak akan lupa di kepala gue kalau ketemu. Akrabnya seakrab-akrabnya gitu. Gue bilang nih lupa. Kadang-kadang dia berlaku kayak anak kecil, sumpah. Iya. Kadang-kadang kayak merengek-rengek gitu. Gue juga heran, tapi ya inilah gitu. Cahyo gitu, mungkin dia juga apa ya? Istilahnya dia punya musiknya sendiri-sendiri buat temen-temennya. Jadi kalau ketemu Mas Ipi, Mars PL. Ya. Tadi ketemu Hasnil, apa Waiting on Lovin. Nah, karena dia juga baru tahu gue sama Edwin Mudioro di Inablus itu anak PL, dia juga baru tahu gitu. Jadi dia rasanya senang banget tuh bisa ketemu seseorang yang maksudnya satu bekas alumni bareng, dia semangat. Jadi dia di situ kelihatan sih dia gimana apa, dia kan orangnya bener-bener apa adanya. Jadi air muka dia ketahuan, dia seneng gembira pas Doro ketemu tuh. Wah, setiap kali ketemu pasti dengan gembira, ekspresif ya. Mau gue nggak tahu dia ada masalah apa di belakang, tapi ketemu gue pasti dia langsung nyanyi. Itulah gue udah nggak apa, ya tetap sedih lah gue sampai saat ini. Mungkin sekian gitu, mungkin nggak seberapa gue kenal Cahyo, tapi bagi gue cukup dalam. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Mas Ipi. Mas Ipi ini PL 77, seniornya kita di PL, kepala suku kita. Ya, dan saya tahu beliau terakhir memang cukup dekat dengan Mas Ipi, almarhum ini. Dan memang pernah ngomong selenting, ini gue mau bikin ini nih, gue mau minta bantuan Mas Ipi nih. Makanya tadi saya undang Mas Ipi, mungkin bisa cerita sendiri. Ya itulah pengalamannya. Memang Cahyo tuh kalau punya ide atau apa pada waktu itu ya, itu kadang-kadang kalau kita ngeliatnya, wah ini cara berpikirnya kok beda ya, dia kok terlalu anak kutip naif gitu, mikirnya gini apa bisa, dan kita banyak yang kagum ya. Dan memang tiba-tiba terus dia mengeluarkan album yang luar biasa ini, Anytime sama apa Kirana. Wah, udah saatnya nih maju, tapi Tuhan berkata lain. Baik, yang selanjutnya saya panggilkan Om Wahyu. Nung, bisa cerita dikit-dikit nggak Om Wahyu? Yes. Jadi begini. Lanjut. Oke, kedengeran nggak suara saya? Dengar ya. Kalau saya tidak bilang saya dekat atau tidak dengan dia, dengan Cahyo. Nah, cuman ya hubungannya saya sama Cahyo ini lucu juga sebenarnya kalau dipikir. Kenapa? Karena dia ini orang Virgo, sangat perfeksionis, super duper perfeksionis. Dan istri saya orang Virgo, jadi saya tahu orang Virgo tuh sangat perfeksionis. Benar ya. Tuh, nah jadi satu sisi saya ini orang Aries, jadi saya suka tantangan. Nah ini menjadi hubungan saya dengan dia ini seperti
Ya bisa dibilang kayak Tom and Jerry lah. Satu sisi dia juga suka nanya saya, di satu sisi juga kita suka berantem. Nah gitu. Nah oke, kita kembali ke musikalitas dia. Jadi SMA itu dia pertama kali saya tahu dia tuh pemain gitar klasik. Karena dia bilang fingeringnya itu harus bagus yuk. Kalau nggak bisa fingering bagus nggak akan lo jadi gitaris jago. Itu yang saya tahu. Ya dia kalau lihat fingering dia main gitar tuh bagus banget. Karena dia klasiknya grade tinggi. Dia tuh udah sampai selevel sama Abda. Abda tuh guru gitaris klasik terkenal ya. Tuh, lalu dia di jazz. Dia main musik jazz. Nah, lalu SMA itu kita zamannya itu ada Hasnil juga, ada Sam, ada Lulu di sini. Kita mulai Rolling Stonean. Nah, itu yang racunin Rolling Stone ini nih. Hasnil, Sam, Lulu ya. Nah, suatu hari ini saya nih ngajakin dia nonton di Purple California Jam. Video di rumah tetangga. Zaman segitu kan video mahal ya. Kita ngomong jujur aja lah. Zaman segitu kan semua mahal. Nah, ini teman saya bawa nih videonya. Waktu itu harganya aja videonya di luar tuh $125. Zaman segitu tahun 82, bayangin kan mahal sekali. Dia nonton gitu sama saya. Kayaknya terpukau banget deh itu. Dia diem gitu. Di situ saya lihat. Terus besoknya dia ajak lagi nonton lagi kedua kali. Akhirnya dia bilang, yuk bisa gak tuh ya, gue pinjem tuh videonya. Wah, gue nggak nanya, bukan video gue nih, punya temen, gue bilang gitu. Akhirnya dia, udah deh, bawa deh, akhirnya bisa nonton. Nah, di situ kayaknya berubah tuh. Di situ dia mulai mengagumi menjadi gitaris beneran. Nah, sepanjang SMA saya main band sama dia beberapa kali. Ya. Memang terus terang saya ada kurang sensitif juga mengenai karakternya dia, karakternya almarhum ya. Dalam arti orangnya sangat perfeksionis, sensitif perasaannya. Kalau solidaritas sama temen luar biasa. Dan kalau sudah deket sama orang memang humble, tapi kalau belum terlalu deket sama orang dia juga kayaknya agak kesannya aja gitu. Tapi kalau udah dekat dia dekat sekali. Gitu. Nah itu periode waktu SMA. Setelah lulus SMA kita masih ngeband bareng. Itu udah bukan band PL. Sekarang saya beberapa kali main sama dia. Saya vokalis kan band PL dulu, jadi dia yang main gitar. Ada beberapa show yang kita jalanin berdua gitu ya. Satu yang sebenarnya satu tuh yang di Bogor di Stadion Merdeka. Di situ sebenarnya Cahyo tuh menunjukkan siapa dirinya dia. Luar biasa main gitar. Karena pada saat itu sudah modelnya main solo gitar. Dia bersolo gitar waktu itu. Jadi waktu itu ada gitaris Dian Antono, Toto Towel, semuanya pada adu-aduan solo gitar lah. Di situ Cahyo jujur aja ya, bukan karena temen. Semuanya lewat. Semua sampai kalau nggak salah Mas Ben Sleo tuh nulis di majalah. Ada gitaris. Dulu band kita namanya Skal. Itu luar biasa. Semuanya lewat di situ. Dan dia gayanya tuh benar-benar kayak Blackmore di California aja. Benar-benar gayanya, terus gitarnya tuh digesek ke speaker tuh. Waduh, saya aja sampai gila nih. Kira luar biasa. Lalu yang kedua saya main sama dia juga yang ini panggungnya besar. Waktu itu stadion penuh. Itu penonton sekitar 50.000 orang kali. Besar kali. Kedua di Ancol. Di Ancol itu di drive-in. Mungkin pada saat itu panggung terbesar kali, belum pernah ada panggung sepanjang itu. Panjang panggungnya itu 50 meter. Cahyo di situ main gitar juga, itu juga hebat. Terus yang satu lagi, nah itu terakhir kita sama Lulu juga tuh, kita main juga akhirnya ketemu lagi tuh lo di Rock Merah Putih lo ya. Ada Lulu sama almarhum Oong, sama Edi Baso ya. Nah ketemu lagi tuh kita di situ. Nah, di situ saya lihat ya. Itu saya lupa urutannya, cuman yang terakhir yang saya ingat tuh justru yang di Bogor ya. Jadi habis Rock Merah Putih itu kita baru lulus SMA tuh. Rock Merah Putih, terus Ancol, drive-in, terus Bogor. Nah sejak itu saya udah gak main band lagi sama dia. Lalu dia pergi ke Amerika. Nah persis kayak Hasnil juga deh. Dia suka telepon saya, ngomongin macam-macam. Nah dia suka ngomongin macam-macam, persis yang cerita Hasnil dah.
Nah, itu dia mulai bikin mock up-nya lagu tuh, yang albumnya dia From the Other Side. Dia kan orangnya perfeksionis, selalu nanya, menurut lu gimana? Ini gimana? Dia selalu nanya. Karena saya sama dia tuh selalu saya suka criticize dia juga, jujur aja gitu. Padahal saya juga bukan pemain gitar gitu. cuman dia dengerin gitu. Nah, salah satunya mengenai lagunya dia Westbury. Terus saya bilang, ya lo tuh oke, lo main triol di situ, cuman jangan keseringan. Ntar baunya udah kayak bau-baunya ini. Bacalah, gue bilang itu punya warna biru Westbury. Terus yang kedua Ballerina. Terus dia nanya sama saya juga, gimana menurut lo? Gue bilang lo model-model kayak ini ya. Bagus sih, gue bilang ini kayak Paganini nih stylenya gue bilang. Ya benar dia bilang, lo tahu lo yuk Paganini iya lah, gue musik klasik. Paganini sama ada efek, ada pengaruh Frank Liszt juga di situ. Terus yang ketiga adalah Good Night Goodbye kalau nggak salah, itu dia cerita. Itu bapaknya kan udah meninggal ya, cerita. Itu buat bapaknya kan. Di situ loh. Jadi kalau bicara Cahyo tuh memang kita harus tahu karakternya. Memang orangnya sangat perfeksionis. Nah itu sampai dia di Amerika. Nah satu hal yang mungkin orang nggak tahu di Amerika. Jadi cerita bagaimana dia di Amerika. Dia itu termasuk certified session player di Amerika. Itu susah. Kenapa? Dia cerita certified session player tuh nggak gampang yuk. Iyalah. Itu lo kalau misalkan ada band gede main, ternyata gitarisnya berhalangan, lo siang dikasih tahu partitur, malamnya suruh main. Gue bilang gila juga, iya harus bisa tuh, gila. Itu dia tuh certified session player. Ini Hollywood loh, kelas dunia loh. Iya, benar. Itu satu. Terus yang kedua adalah dia tuh banyak kenal gitaris, musisi-musisi. Yang saya tahu, memang dia orangnya ngotot kalau mau belajar sesuatu. Dia tuh sempat nungguin dulu kalau nggak salah Tommy McAlpine atau Jason Becker, saya lupa ya namanya. Dia tungguin berjam-jam untuk ketemu dan pengen tahu gitu loh. Satu lagi yang dia miss sebenarnya itu dia pengen ketemu sama idolanya dia lah, Richie Blackmore. Itu gagal. Cuman dia ketemu sama Rodisnya yang ngerti gitar. Nah di situ dia ceritain kenapa Stratocaster itu pegangannya Richie Blackmore. Dikasih tahu mengenai detailnya Stratocaster. Dan saya cerita semua tuh ke gue gitu. Kenapa Stratocaster tuh karakternya, kenapa dia gitu. Nah ini nih salah satu gitar yang dipegang nih yang digambar. Ini Stratocasternya dia yang adalah ceritanya nih. Ya. Tahun 60-an itu. Ya, sebenarnya gitarnya dia yang paling mahal tuh yang merah tuh. Oh yang merah itu, ya? Ya itu Prezi BS tahun 1962. Kalau sekarang mungkin harganya udah ratusan juta tuh. Nah itu yang itu di video tadi ya, yang di video Anytime tadi. Kan dia pernah tuh nelpon gue, terus dia dengerin lagu. Dia punya custom gitar juga, terus dia nanya sama gue gitu. Menurut lo mana yuk gitar yang ini yang ini? Gue bilang gitar lo yang merah. Gue tuh nggak ngerti gitar ya, jujur aja. Dia langsung paling bisa lo ngerti aja ya. Enggak, gue bilang ini suaranya paling bagus ya, gue sih nggak ngerti, cuma yang paling bagus itu paling mahal juga. Terus sekarang harganya nggak tahu sekarang ya, dulu aja dia beli sekitar $15,000 loh. Paling mahal gitu. Nah udah, jadi dia session player. Dan dia tuh dulu dekat sama musisi di sana dan termasuk Jeff Scott Soto. Jeff Scott Soto tuh penyanyinya Ingrid Malmsteen. Itu dekat dekat dia sampai bilang kalau gue main gue ajak Jeff Scott Soto nyanyi di sini, gue yang jadi gitarnya dah katanya gitu. Ya seperti itulah. Nah tuh, mengenai skill gitar ya, dia cerita dia agak sedih dengan gitaris-gitaris rock di Indonesia karena semuanya itu bermain dengan sound, efek. Permainan efek itu tidak keluar karakternya, karena gitaris legend itu tidak main efek. Dia bilang, lo lihat Jimi Hendrix, Jimmy Page, Richie Blackmore, itu tidak ada yang main efek, semuanya clean sound. Eric Clapton, semuanya clean sound. Di situ lo karakter yang muncul.
satu itu. Terus yang kedua adalah bagaimana mukul senar. Gue juga baru tahu ternyata mukul senar ke bawah sama ke atas tuh ada lain-lainnya tuh skill-skillnya. Dia bilang ini orang gila emang nih, perfeksionis banget. Terus terakhir tuh dia ngomong sama gue, gitar itu sebenarnya bisa dites yuk, pakai istilahnya apa ya, kayak oscilloscope ya, grafik. Dia bilang masalahnya pendengar itu nggak peduli, yang penting bunyinya enak aja. Padahal kalau kita masukin ke alat itu kan kelihatan grafik pukulan senarnya dia konsisten atau tidak. Si Cahyo tuh perfect loh, dia tunjukin ke gue gitu, ya anak gila ya, perfect, grafiknya tuh sempurna gitu. Terus wah ini sih jagoan banget nih. Iya, orang-orang gitar bilang dia jago banget memang. Ya, jadi bukan hanya jago yang orang ininya, jadi perfect. Jadi dia mukul senarnya tuh, soundnya tuh perfect, grafiknya. Jadi dia bilang orang cuman nggak peduli di Indonesia, kalau di luar negeri, lu mana bisa lo main-main jadi session player kalau lu masih di grafik acak-acakan begitu, ditolak lu kan. Ya, Alip Bata gimana yuk? Alip Bata. Gue kan nggak ngerti, dia belum dites pakai grafik kan. Gue nggak, kuping kita belum nyampe, kalau dia mungkin nyampe. Ya, kuping kita kan kuping masih standar lah. Nah lalu 2001 yang dan album. Nah ini ya makanya saya bilang, gue sama dia itu hubungannya satu sih. Nah waktu itu dia sempat menjadi ini session playernya untuk Pla. Sempat tuh dia. Nah, orangnya kan Cahyo sangat disiplin soal waktu segala macam. Itu orangnya disiplin, keras deh. Orangnya keras, disiplin waktu, udahlah kayak gitu-gitulah. Sama Kla dia muncul di TV. Begitu udah selesai, telepon gue. Gimana yuk? Langsung gue bilang, lu baru kedua kayaknya salah pencet gitar tuh ya. Ya begitu. Langsung anjing lu tangkep aja bener deh. Lu bisa denger juga lu gue salah. Kelihatan lah ya, lu kan kalau awal-awal kalau main agak grogi gitu kan main. Baru kedua lu ada salah kayaknya jari lo kurang geser dikit lo gituin. Nah hal-hal seperti itu makanya dia suka diskusi soal gitar sama gue gitu loh. Karena gue sih bukan gitaris, cuman gue suka aja kalau ada challenge gue tantang lagi gitu. Nah waktu itu kita mau bikin album, nah disinilah yang sesuatu clash, bisa dibilang clash lah. Gue jujur gue salah di situ, karena gue juga waktu itu masih muda, umur gue juga ya anyhow lah. Jadi dia pengen albumnya dia itu setiap lagu dedicated ada nama bapaknya. Gue bilang, yuk kalau satu lagu nggak apa-apa ya. Enggak, nih semua lagunya. Wah di situ gue nggak bisa terima tuh. Jujur aja di situ. Akhirnya tangtung ya jadi ribut lah aja. Benar-benar tuh lagu itu benar-benar putus hubungan. Gila ya, bisa sampai kayak gitu. Yang tadinya bisa deket banget, bahkan dia kalau nanya-nanya main gitar, cerita skill gitar segala macam itu gue putus hubungan. Nah, lalu 2012 lah, 10 tahun atau 12 tahun kemudian. Gue WA dia pas lebaran. Ya, gue pikir kita gue udah umur 40-an ya, udah lebih dewasa lah gue pikir kan. Jadi gue bilang, yo sorry yo kalau gue dulu salah-salah nih sama lo yo. Nggak apa-apa yo, udah lupain aja lah. Kapan-kapan ketemu yo. Iya. Cuman waktu itu abis itu gue sibuk sekali, gue nggak sempat lagi, nggak pernah ngontak dia, nggak pernah ini sama sekali. Gue denger dia pindah ke Jogja segala macam. Terus ya sebelum mendengar berita duka yang gue juga kaget sekali, sampai hari ini gue aja kayaknya masih mimpi, serasa menurut gue dia ini kayaknya masih hidup gitu ya, karena itu yang gue dengar. Oh ya ada lucu juga, ternyata dia ini juga pertama dia juga mungkin juga suka cerita juga tentang diri gue ke orang lain. Karena waktu gue suatu hari ketemu si Agus Sutikat Mono, si Agus langsung tahu gue gitu. Gue pikir wah berarti si Cahyo suka ngomong gue juga nih. terlepas masalah hubungannya udah kayak Tom and Jerry gitu loh. Nah terus satu lagi adalah temennya dia dekat lah, atau ada di sini ya, itu juga
mendadak dia juga kontak gue. Nah si dia tuh tahu banyak juga tentang gue. Jadi dalam hati, oh kawan ini ternyata masih juga ngomongin gue kok ke orang, ya udahlah nggak apa-apa lah. Cuman saya jujur gue tuh sedih juga. Kenapa? Ya albumnya itu belum jadi, dan masternya saya nggak tahu. Waktu itu kan pernah kita bikin masternya, cuman belum sampai di mana gue nggak tahu. Yang pegang, yang gue inget dulu kan si Andy yang pegang ya, Yung ya, kira-kira gitu. Cuman gue nggak tahu di mana cerita. Cuman ya hubungan gue sama dia ya itulah, karena kita sama-sama jadi suka challenge gitu. Kadang-kadang gue ngomong gini, dia challenge lagi. Jadi kita berargumen tentang musik. Kalau lo mau dengerin Westbury, Ballerina itu terus terang ada beberapa kritik gue, tapi itu dirubah arrangementnya sama dia. Gue mereka ketawa aja kalau inget itu. Perang gini yo, halo skillnya kebanyakan apa, Lydiannya kebanyakan nih, ininya Doriannya gue bilang ini kurang ini, karena gue nggak begitu tapi amat gitu. Tapi dia pas dia ini gini gimana ya, benar. Oke. Nah itulah pesan gue sama dia, dan terus terang ini manusia yang, nah satu lagi, orangnya itu sebenarnya spiritual. Saya tuh spiritual, banyak orang yang tahu, sangat spiritual. Itu dia di luar banyak orang yang nyangka dia spiritual. Jadi kalau lagi suka ngobrol-ngobrol itu ngomong-ngomong hal. Jadi dia bukan agamis tapi spiritual. Ya. Gitu. Betul. Dia berdoa kalau mau makan selalu. Oh ya. Nah, ceritanya gitu. Itulah yang mau gue ceritakan tentang dia. Manusia yang menurut gue unik, memang susah bergaul, persis seperti tadi Mas Davi cerita. Makanya banyak orang awam nggak begitu ngerti, tapi kalau di kalangan musisi semuanya jago. Semua ngakuin dia jago lah. Kalau ada orang bilang nggak jago, menurut saya sih itu orang ngerti main gitar apa enggak, malah saya balik nanya gitu. Karena nih orang, dia kan dulu dari MI, Musician Institute. Dari MI itu jurusannya dia ngambil GIT, Guitar Institute of Technology. Satu lagi yang mesti disampaikan juga. Jadi dulu pernah ada wawancara si Ed Syahrani. Ed kan gitarisnya God Bless tuh. Pernah diwawancara, dan gue denger itu di radio. Pas di radio ditanya, siapa gitaris rock yang paling handal menurut Anda? Dia nanya ke Ed nih, apa jawabannya? Ada orang Indonesia, cuman di Amerika. Itu orangnya emang perfeksionis luar biasa, namanya Cahyo. Nah saya nggak tahu kapan dia datang ke Indonesia. Itu lebih hebat, gitu paling hebat menurut saya katanya. Ada pengakuan dari Ed ya. Itu nggak main. Iya betul. Jago banget. Nah itu aja. Dia memang orangnya, jadi dia selalu mengasah dari sesuatu yang ya tipikal Virgo lah. Sampai kalau nggak dapat angka 10 untuk sesuatu yang ditekunin kayaknya bisa nggak tidur. Kalau belum puas dia nggak berhenti dia, terus aja kejar terus. Nah, soal album lagu dia yang kedua ini yang Kirana sama Anytime. Sebenarnya memang secara garis besar musiknya ngepop. Cuman kalau kita perhatiin latar belakang di belakang lagu itu, bagaimana dia ngisi gitar, itu skillnya nggak sembarangan, itu susah itu. Dengerin aja 2 lagu itu, gitar di belakangnya luar biasa, itu bagus, perfect banget, dan bisa dia menarik sesuatu yang genre rock, cuman dia masukkan lebih ngepop, lebih halus, tapi skillnya itu skill rock semua. Dan ada beberapa yang ada klasik ya, saya lihat ada di situ, ada Doriannya ada di situ lah saya lihat. Itulah dari saya mengenai teman kita almarhum ini yang sayang dalam Indonesia, yang unik sekali. Lah. Iya betul. Itu. Thank you Bro Wahyu. Thank you banget.